Jadi waktu itu saya suka dinner sama manajer saya gitu, itu enggak ya Pak ya? Jangan itu. Jangan ya. Memancing gitu. Memancing ya. Memancing inisiatif dari HRD-nya. Oh begitu ya, begitu ya. Oke guys, selamat datang di podcast perdana kita, podcast bocoran HRD. Yeay. Rame ya. Gimana Pak kesan dan pesannya? Kesannya ya seneng lah pastinya ya. Seneng lah ketemu kakaknya nih. Kan tiap hari kita ketemu Bapak, nggak usah begitu. Oke, Ya. Jadi tentunya karena ini podcast bocoran HRD, jadi pastinya aku di sini. Aku perkenalkan diri dulu kali ya. Aku Indah, host Live My Robin ya. Kamu bisa melihat aku di TikTok, kadang-kadang di Instagram juga. Sekarang aku beralih nih, aku ke YouTube juga. Gila keren banget gak sih Pak? My Keren, Robin, keren. Pol banget deh pokoknya. Nah aku di sini bersama Pak Reza. Selamat datang Pak Reza. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini ya. Karena kan sibuk banget ya Pak. Sibuk banget gak sih Pak kalau jadi HRD tuh? Bisa disibuk-sibukkan. Oh bisa disibukkan ya, tergantung mood. Tergantung mood. Tergantung mood, benar. Tapi Bisa lah. bisa ya Pak ya? Tergantung yang ngundangnya siapa dulu. Oh ternyata yang ngundangnya siapa dulu gitu. Tapi kalau misalkan saya yang ngundang gimana Pak? Pasti dah. Pasti kita gas ya. Gas Terus. Pak Reza ceritain dong awal jadi HRD, emang cita-cita dari kecil mau jadi HRD kah? Enggak Enggak ada ya? sama sekali. Oh Enggak enggak. ada sama sekali. Cita-cita pas kecil jadi apa Pak? Dulu pernah mau jadi TNI. Keren Keren kan. Tapi ternyata mentalnya nggak cukup kuat. Terus jadi HRD pun juga mungkin itu udah takdir aja kali ya. Oh gitu ya Pak ya. Tapi memang kuliahnya jurusan Juga. Jurusan apa Pak? Bukan. Jadi lucu ya. Sebagian besar HRD itu kan rata-rata biasanya orang kalau yang kuliah psikolog itu dia mindsetnya mau jadi HRD. Tapi pas di lapangan atau pas sudah lulus nggak jadi HRD juga, gitu ya. Nah yang lucunya lagi, saya itu lulusan kuliah perhotelan. Oh. Jadi operasional hotel. Jadi dari mulai housekeeping, tuh, nyapu-nyapu gitu ya, nyuci piring, terus jadi waiter, di kitchen juga gitu. Bahkan pertama kali kerja profesional pun itu jadi waiter, Oke. bahkan jadi tukang cuci piring. Entah kenapa tiba-tiba dapat dapat hadiah lah ya dari Tuhan untuk jadi HRD. Oh gitu. Jadi tiba-tiba aja ngelihat lowongan jadi HRD terus kayaknya lamar deh, coba deh gitu, atau emang ada yang kayak menyemangatkan kayak mau coba ini enggak gitu. Jadi banyak orang lihat, oh jadi HRD enak ya duduk di meja gitu. Apalagi kan kalau saya basicnya Ini duduk di bangku sih Pak, mohon maaf. Duduk di bangku. Iya duduk di bangku. Duduk di bangku. Oke. Maksudnya kerjanya di meja aja. Oke. Gitu ya. Kayak kita lihat orang, misalnya kita orang operasional, kita lewatin kantornya HRD. Itu HRD cuma di depan komputer kan, gini-gini aja, atau telepon-teleponan. Kayaknya enak nih kita jadi HRD. Gitu. Ternyata pas dijalanin itu berhubungan sama mental, berhubungan sama logika juga gitu. Jadi kadang-kadang jadi HRD itu nggak hanya di dalam perusahaan, di luar pun juga masih tetap. Misalnya bahkan cari kosan gitu di luar urusan karyawan pun kan, karena kita tetap ngurusin gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang ibaratnya jadi orang tua lah. Jadi orang tua kan ngurusin anak tuh gimana sih? Iya. Gitu. Ini kurang lebih itulah. Kayak ibarat di sekolah orang tuanya guru, kalau di kantor orang tuanya bapak gitu ya. Iya. Makanya senang banget mengayomi orang-orang. Oh gitu, emang pengayom banget ya pokoknya ya, pengayom. Oke. Udah berapa lama sih Pak jadi HRD? Berarti tahun ini 12 tahun. Oh lama juga ya. 12 tahun. Lama banget udah menjadi bapak-bapak dari banyak-banyak anak-anak di kantor. Lumayan. Sebenarnya 6 tahun itu di hotel. 6 tahun di hotel. Di hotel itu bukan jadi HRD kan? Jadi HRD-nya. Oh jadi HRD-nya. Jadi berawal dari cuci piring, betul. cuci baju, cuci spray nggak Pak? Iyalah pasti lah. Semua lah. Kan kalau di laundry itu kita nggak semua gitu ya. Walaupun pakai mesin. Benar. Ya, 12 tahun ya, benar 12 tahun. Lama banget loh Pak. Lumayan. Setengah hidup saya. Oh gitu. Berarti saya udah tua ya. Tapi kayaknya enggak tua deh, kayaknya jiwa muda deh. Iya.
jadi ke bawah kan. Iya, ke bawah. Vibe-nya tuh asik gitu. Harus dong, Harus ya. harus ngikutin zaman. Berarti karena udah 12 tahun jadi HRD berarti udah banyak banget interview orang ya. Ada ratusan nyampe, Pak? Ribuan sih kayaknya. Wih, gila. Ribuan lah. Kalau misalnya kita ngomongin tadi ya kerjanya HRD, balik lagi ya. Interview itu bisa, kalau ngomongin kita bikin satu bisnis baru, apapun itu, mau skala kecil atau besar, bahkan buka restoran aja itu mungkin kita bisa open recruitment 50-an orang kan, dalam waktu 1 hari gitu. Ya kebayang kalikanlah sebulan tuh berapa kali gitu kan. 12 tahun udah ribuan lah pasti. Iya. Ketemu iya berbagai macam suku adat, apalagi kan di Indonesia kan banyak banget Betul. suku dan adat, dan itu beda-beda gitu. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan ya di setiap momen tuh pasti ada. Pasti. Ada yang lucu-lucu, Ada yang lucu-lucu. ada yang unik-unik gitu ya, Pak ya. Ada yang bikin deg-degan. Oh, sebagai HRD-nya malah Ya deg-degan? pastilah, pasti. Oh. Ya kan HRD juga manusia lah. Iya benar sih. Oh, saya pikir Iron Man selama ini, Pak. Oh, enggak Bukan ya. Soalnya kan kita sebagai orang yang mau interview gitu, kayak kita ngerasa kan kayak aduh, kita harus siapin jawaban ini, nanti kalau ditanya ini kita harus jawabnya apa segala macam. Jadi kayak bener-bener kayak ya panik lah, maksudnya takut aja gitu. Saya pikir kalau misalkan jadi HRD karena udah terlalu sering interview orang, jadinya semakin lama semakin terbiasa, jadi udah easy lah gitu. Enggak ya, ternyata enggak ya, Pak? Tetap enggak lah. Kan gini, nanya juga ke beberapa MC gitu ya. MC terus beberapa presenter pun juga kan pasti ada persekian detik adaptasi dulu gitu kan. Ya di HRD pun juga ya pasti ada lah. Apalagi kalau ngomongin kalah set ya secara appearance-nya atau apapun pasti gitu ya. Iya. Pasti ada lah gitu. Pasti ada. Iya. Apalagi kan beberapa bidang pekerjaan, walaupun kita yang bikin job desk, tetap aja kalau misalnya emang kita nggak megang operasional, gitu kan, untuk ngegali beberapa pertanyaan tuh, tetaplah ada ibaratnya kayak grogi sedikit tuh pasti ada. Tapi biasanya di awal aja sih. Oke, berarti kalau misalkan ngerasa kayak set tuh maksudnya kalau misalkan appearance dia lebih baik kah atau seperti itu? Iya, Bisa juga. Bisa. Jadi bikin kita jadi kayak rada segen gitu kali apa ya? Rada segan, benar. Oh, oke. Tapi berarti kalau misalkan interview itu ngelihat appearance itu benar berarti dong? Pasti. Pasti. Jadi ada beberapa hal untuk HRD, atau biasanya HRD itu ngelihat dari berapa hal sih untuk ngelihat kandidat itu ya. Jadi ada beberapa poin yang dilihat gitu. Salah satunya itu penampilan. Mau di bidang apapun lah. Benar. Dan biasanya kan penampilan mencerminkan kepribadiannya begitu ya. Intinya sih gini. Kalau yang namanya mau interview itu, pastikan first impressionnya tuh bagus. Betul. Itu tuh nggak bohong lah hasilnya. Terlepas nanti udah kerjanya ya menyesuaikan kembali ya. Tapi untuk ya benar-benar pandangan pertama tuh emang harus benar-benar inilah momen yang baik lah dari sisi penampilan, dari sisi apapun itu juga. Oke. Berarti kan udah nih dari penampilan ya dilihat. Kira-kira pasti kan kita juga namanya first impression, pasti kan kita punya pikiran sendiri gitu ya. Oh, nih orang sepertinya seperti ini, kayak gini-gini gitu. Nah, kan biasanya kalau lagi interview tuh suka muncul pertanyaan, coba dong ceritain tentang diri kamu. Iya. Iya kan? Iya. Itu tuh jawaban sebelum jawaban itu jawaban yang salah dulu deh. Kan tadi banyak yang unik-unik kan, yang lucu-lucu. Nah, ada nggak pas ditanya, coba dong ceritain diri kamu gitu, ceritain apa gitu yang menurut saya mungkin agak kurang perlu ya. Misalnya punya anak berapa, sudah menikah dan lain-lain. Itu karena kan yang namanya interview kita berbicara profesional, artinya memperkenalkan diri itu yang profesionalnya aja. Jadi kalau misalnya ngomongin usia, masih oke. Jenis kelamin pasti ya, harus. Iya dong. Kan ada yang sekarang tuh non binary ya, atau lain-lain. Ya sebisa mungkin ya di Indonesia. Iya, mengikuti KTP lah. Mengikuti KTP lah. Jangan ngarang-ngarang gitu ya. Betul. Terus kita di masalah status pernikahan itu tuh kayaknya belum perlu lah untuk disampaikan ya kalau perkenalan diri.
Jadi kalau misalkan contoh perkenalan diri yang benar dan bukan benar lah, yang sekiranya menurut Pak Reza sesuai nih, kayak di saat Pak Reza nanya, coba dong perkenalkan diri kamu gitu. Nah harapannya tuh Pak Reza dengernya dia memperkenalkan dirinya seperti apa? Ya, jadi pastinya kan ketika kita diundang interview udah tahu diundang untuk diwawancarai lah. Betul. Ya. Dimana posisi atau jabatan yang nanti di lamar pun udah tahu gitu ya posisinya apa. Karena kan dasarnya HRD manggil orang itu dari CV kan. Ya artinya kita kalau misalnya ngomong ya sesuai CV aja. Gitu. Dan kalau bisa yang ngurut juga. Gitu. Jadi kan sebetulnya secara nggak langsung kalau misalnya emang orang itu ngarang, dia ada pernah kerja di tiga tempat misalnya gitu. Terus dia nggak ngurut. Dan kita pun juga sebagai pendengar akan bisa menganalisa dong. Ada kosongnya di mana nih? Misalnya ada jeda pun juga akan kita tanyain. Misalnya Januari 2022 sampai Agustus gitu ya. Terus abis itu baru kerja lagi Desember. Kita akan tanya tuh, ini kosongnya ngapain? Jadi ibaratnya kayak kita bikin skripsi. Iya. Nggak boleh pakai joki kan. Karena ketika ditanya point by point tuh, betul, kita nggak bisa jawab. Iya. Jadi intinya kalau balik lagi ditanya jawab apa aja sih? Satu, kalau ditanya perkenalan diri ya udah pasti nama gitu ya. Kemudian juga ya pengalaman kerja langsung. Gitu, pengalaman kerjanya langsung. Terus kenapa ke situ? Ya diceritakan juga nggak ada masalah. Diceritakan misalnya kayak tadi saya buka juga kan, diawali sebelum jadi HRD itu jadi ini dulu loh, gitu kan. Ternyata saya enjoy nih dengan pekerjaan ini, akhirnya saya perdalam. Nah itu tuh boleh diceritain itu boleh. Jadi di situ HRD akan melihat satu dari penampilan tadi ya, kalau yang nomor pertama itu penampilan. Kedua dari communication, gitu ya. Terlepas dari bidangnya apapun, mau dia customer service, bahkan orang yang back office lah, yang nggak berhubungan sama tamu pun juga kan secara internal kita harus komunikasi. Jadi dari situ poin kedua adalah ya komunikasi, gitu ya, komunikasi yang dilihat gitu. Terus ketiga tadi kan menceritakan kenapa dia milih jabatan itu, artinya kan HRD akan ngelihat, oh dia pengalamannya cukup banyak. Terus dari situ juga kita bisa ngembangin beberapa pertanyaan. Misalnya kan kayak tadi uniknya apa, senangnya kenapa, terus pernah ngalamin masalah yang nggak terlupakan nggak? Kan nggak mungkin orang nggak ngalamin hal yang tidak terlupakan dalam pekerjaannya itu pasti ada aja. Pasti gitu. Tapi dengan tidak ada sama sekali, oh berarti dia cuma kerja aja. Iya kan? Jadi gue kerja datang ke kantor absen, balik terima gaji. Tapi kalau misalnya orang bener-bener ngejalanin pekerjaannya dengan benar, dia akan tahu masalahnya itu apa sih di sini, terus bagaimana cara mengatasinya. Betul. Kayak gitu. Iya. Jadi ada cerita-ceritanya juga nih di setiap dia kerja di sini, ceritanya apa gitu. Jadi batuk Pak Haji? Iya. Oke, ya berarti gitu lah ya. Jadi maksudnya kan dari cerita-cerita yang dia omongin, yang dia sebutkan di tempat kerja ini gitu, jadi kan kita tahu nih kalau berarti dia into it gitu. Iya, betul. Jadi ada masalah, dia bisa menyediakan solusi atau dia ada kontribusinya, berarti kita juga bisa lihat begitu ya Pak ya? Iya itu, secara nggak langsung kan kita ngelihat dari situ. Kemudian kan biasanya di interview itu ada juga HRD yang pakai waktu nih. Oke, saya kasih waktu, misalnya tolong jelasin singkat padat jelas, ya udah. Berarti poin-poin yang di highlight aja. Misalnya pertama kerja di mana, di sini posisinya apa, kemudian lanjut sampai situ. Ada yang kayak gitu juga. Oke. Jadi misalkan kalau bagian jadi waktu itu saya suka dinner sama manajer saya gitu, itu enggak ya Pak ya? Jangan itu. Jangan ya. Memancing gitu. Memancing ya. Memancing inisiatif dari HRD-nya. Begitu ya. Mania mantap enggak tuh Pak? Oke. Tapi kalau misalkan tadi bahas soal komunikasi, meskipun dia orang back office, dia harus tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan baik gitu kan, meskipun dia ibaratnya bukan frontlinernya begitu. Nah berarti komunikasi ini tergolong masuk ke kayak kelebihan nggak dari seseorang, atau memang itu basic things yang emang orang harus punya? Basic lah. Bahkan kan gini, kita mau ke warung aja kan ngomong kan maunya apa. Nanti dalam ruang lingkup pekerjaan pun ketika ada perintah kerja,
itu harus tersampaikan dengan baik ya. Kalau misalnya kita lihat di kuis-kuis tebak kata dari A sampai E itu kadang-kadang nggak nyambung kan, gitu. Jadi makanya yang basic banget komunikasi lah. Setidaknya menyampaikan apa yang memang mau dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, dan ya cara penyampaiannya lah. Cara penyampaian juga penting. Karena kan banyak sekali kalau ngomongin ini ya, banyak sekali perubahan-perubahan culture sebenarnya ya. Kalau di zamannya saya itu kalau ketemu yang lebih tua tuh agak beda nadanya. Oh iya. Nah, kalau sekarang kan udah mau sama usianya lebih lebih senior gitu. Cuek-cuek aja gitu. Tapi dalam organisasi itu biasanya itu juga dilihat juga sih. Gitu. Masuknya ke kategori attitude. Itu juga ada penilaiannya juga. Jadi kalau misalkan memang itu bukan sebuah kelebihan, itu adalah hal basic dasar yang harus dipunya. Di saat kita ditanya kelebihan dan kekurangan kita itu apa sih ekspektasinya HRD tuh dengernya dari kita apa sih? Misalkan kalau kita jawabnya kekurangannya apa? Kekurangannya duit pak gitu. Kasih lamar kerja gitu. Ya itu apa sih ekspektasinya yang diharapkan gitu? Sebenarnya pertanyaan itu tuh saya pernah temuin dan ada di standarnya formulir waktu itu. Tapi itu dijalanin sampai tahun 2016 aja. Pertanyaan itu? Pertanyaan itu karena ya apa gitu ininya ya. Esensinya. Iya, gitu. Itu yang mau saya tanyakan Pak. Apa esensinya? Kenapa ditanya? Kenapa kelebihan dan kekurangan? Jadi sebetulnya mungkin pada saat itu yang dicari ini orang bisa berkaca diri nggak ya? Gitu. Karena kan ibaratnya nanti dalam operasional itu ketika ditegur kan kalau ada orang yang nggak bisa berkaca diri, lu bener terus. Iya betul. Gitu, kan? Mungkin itu salah satunya ya. Gitu. Jadi kenapa harus tahu kekurangan kelebihan? Sebetulnya esensinya adalah supaya nih orang tuh sebetulnya bisa menilai diri sendiri nggak sih? Karena kan dalam pekerjaan itu kita berhubungan dengan orang lain juga. Jangan-jangan kita nanti salah ucap kata atau perilaku dan lain-lain. Dan itu kan kita harus tetap ingat gitu. Ini orang ini sakit hati nggak ya? Karena kan kita kerja tuh kan nggak sendirian lah. Betul. Gitu, nggak sendirian. Jadi kurang lebih itu sih untuk bisa melihat refleksi diri lah atau berkaca diri lah gitu. Itu sih kurang lebih self aware ya. Apakah dia aware dengan kelebihan dan kekurangannya gitu. Bapak kita udah 16 menit masih kaku aja Pak. Santai Pak. Kan harus santai ini lah. Profesional ya? Harus kelihatannya gitu. Gitu ya. Tapi di belakang layar enggak lah. Iya benar banget. Ini saya senang banget loh Pak karena ada podcast ini nih momen saya untuk jadinya ngecengin Bapak sedikit, seru banget ternyata. Seru ya. Gantian lah. Gantian ya karena biasa Bapak ngecengin saya. Oke. Terus kalau misalkan ngomongin soal tadi kan kita bahasnya tentang kelebihan dan kekurangan itu lebih buat ke self aware, apakah dia aware dengan dirinya tuh seperti apa, dia kenal nggak sih dirinya kayak gitu. Betul. Kan. Nah terus kan itu biasanya muncul disusul dengan pertanyaan kenapa kami harus memilih kamu. Kalau itu gimana Pak? Jadi gini, setiap orang itu kan sekarang ada bahasanya personal branding. Betul. Gitu ya. Terus juga kan kita gak hanya pekerjaan lah, dalam kehidupan kita pribadi pun kita misalnya deketin cewek atau cowok. Nah seru nih. Mau nggak mau kan kita juga harus mempromosikan diri kita. Ya betul. Misalnya kita deketin cewek, misalnya apalah kelebihannya misalnya on time gitu ya kalau janjian gitu nggak ngaret gitu ya. Gitu terus paling up to date gitu ya, tempat-tempat nongkrongnya kan kurang lebih kayak gitu. Nah kalau misalnya di pekerjaan ditanya kenapa ya kita harus ya tadi ya maksudnya dengan pengalaman yang kita punya, terus juga bidang yang kita suka ya itu yang kita promosikan kan pastinya gitu. Jadi jangan pernah promosikan yang memang kita nggak tahu. Gitu ya. Karena dampaknya akan kurang baik lah. Ya ibaratnya kayak ngomongin orang pas PDKT, semua gitu ya dikasih on time terus. Jadi udah jadian, gitu kan, berkurang gitu ya. Bapak kalau lagi bahas PDKT terlihat pro banget sih Pak. Kenapa? Oh iya dong. Oh gitu ya Pak ya. PDKT-nya sering soalnya dulu seminggu sekali. Oh gitu? Iya. Wah saya 3 hari sekali kadang tergantung mood. Kalau lagi capek seminggu sekali lah, tergantung mood lah Pak. Gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan ya, sebenarnya berarti basicnya
apa yang kita jalankan di saat interview itu sebenarnya sama aja kayak ada di kehidupan sehari-hari kita. Iyalah. Iya kan, kalau Bapak bahas tadi kan case-nya soal date gitu kan. Iya, itu paling Iya. gampang, itu paling gampang. Benar. Gitu. Terus kemudian gini, untuk orang yang memang nggak ada pengalaman sama sekali, itu gimana? Gitu kan. Tadi kan kita ngomongin orang yang udah ada pengalaman. Iya. Kalau yang fresh graduate, ya udah dia kan pasti dalam kehidupan sehari-hari juga kan dia browsing. Oh iya. Dia senangnya di mana sih? Gitu. Kalau misalnya memang contoh ya, dia nggak tahu mau jadi apa di perusahaan ini. Ya ibaratnya dengan apa tuh kelebihan-kelebihan dia? Misalnya dia senangnya ngegambar, Iya. tadi senangnya hitung-hitungan gitu. Iya. Boleh nggak dikasih kesempatan saya untuk di area yang memang saya bisa Oke. dulu nih gitu. Karena sebetulnya ya sekarang udah terbuka ya, maksudnya si calon karyawan itu tuh boleh kok ngobrol-ngobrol kayak gitu, apalagi yang fresh graduate gitu ya, boleh gitu untuk apa namanya ya dia ceritain apa yang dia suka. Karena kalau misalnya tadi kan ceritain pengalaman kerja, Iya. nah ini belum punya sama sekali pengalaman Betul. kerja. Terus kalau misalnya si HRD nya nggak ngasih kesempatan, terus nih orang kan nggak pernah dapat kesempatan lah gitu kan. Jadi Benar-benar. tetap cari kira-kira dia tuh sukanya apa sih gitu ya. Kita tuh senangnya ngerjain apa gitu. Terus ya itu yang diceritakan. Kira-kira apa sih yang pas nih gitu. Gitu. Boleh banget. Boleh. Oke, berarti kalau misalkan ditanyanya kenapa kami harus memilih kamu, misalkan di saat dia sudah, Bapak jangan senyum-senyum, Pak. Enggak, karena jadi ingat kenapa saya harus dipilih. Oh gitu ya, Bapak ingat apa ya? Ingat Bapak? PDKT. Oh, ingat PDKT. Normal namanya manusia ya, kita bersosialisasi hidup. Nah, jadi berarti kalau misalkan kenapa kami harus memilih kamu itu kan kita balik lagi ke misalkan kita harus ceritain misalkan bidang yang kita suka gitu. Kita tuh tertariknya tuh kemana, ke hal apa gitu kan. Nah, itu kan Bapak tadi sempat mention kalau nggak salah berarti harus sesuai sama bidang yang dia suka nih, misalkan. Iyalah. Iya. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman di Instagram dari @syairizal. Dia nanya apa jawaban yang paling relevan kalau ditanya kenapa memilih posisi ini. Kalau misalkan saya nih basicnya sosmed nih, tapi tiba-tiba kayaknya pengen deh kerja jadi finance. Kan itu pengen coba explore Pak, explore. Tapi saya buta banget nih soal finance gitu. Itu kalau kayak gitu gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dari gini, dia adalah pelamar, basicnya adalah sosmed gitu. Terus dia mau masuk ke finance. Kalau misalnya dari pandangan saya sih, masuk dulu aja kalau memang lowongannya di sosmed, ya di sosmed. Biasanya udah masuk di internal itu bisa kok nanya untuk, boleh nggak sih ke departemen headnya, gue training di situ, nggak usah ngambil apa jam kerja di luar jam kerja. Oke. Bantu-bantu dulu gitu ya. Itu tuh disebutnya cross training namanya. Itu boleh. Jadi kalau agak loncat langsung biasanya agak sulit. Karena kan gini, perusahaan itu kan udah siap jalan, terus tiba-tiba harus ngajarin dulu. Tapi beda halnya orang udah masuk, toh dia jadi support dulu. Ketika itu langsung mau nanya minta pindah ke finance itu bisa. Gitu. Oke. Jadi kalau dari nol banget agak susah ya. Susah. Apalagi posisinya nggak ada basic Nggak ada pendidikan, nggak ada basic organisasi mungkin gitu. Jadi kalau misalkan pindah tuh, jadi disarankan untuk tidak pindah ya begitu ya Pak? Jadi untuk pertama yang penting masuk dulu. Oke. Gitu. Itu kuncinya karena ya banyak orang yang ngomong begitu ya. Dulu sebelum saya kerja itu sama ada orang-orang senior yang bilang yang penting masuk dulu. Ya buktinya kan dari pengalaman saya pribadi masuknya dari seorang waiter dulu kan. Ternyata pas di dalam ngobrol-ngobrol sama HRD, wah cocok nih gitu kan. Walaupun ngelewatin dulu beberapa assessment dulu. Gitu ya. Ada probation period dulu. Bahkan kalau di HRD karena banyak hal yang rahasia, itu probationnya nggak 3 bulan. Gitu 3 bulan tuh secara papernya ya. Tapi kalau misalnya ininya lebih dari itu. Gitu. Nah begitupun teman-teman yang lain, misalnya dia bidangnya dari apa nih gitu, terus mau kemana, yang penting masuk dulu. Gitu. Yang penting masuk dulu, walaupun memang pasti ada extra effort ya untuk menunjukkan keseriusan kita gitu. Itu pastinya ada. Gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita masuk ya ke bidang yang emang kita udah tahu kan jadinya lebih enak begitu ya Pak ya ceritanya ya. Karena kan
kita suka, kita menjalani. Bapak senyum-senyum aja, Bapak jangan senyum-senyum begitu deh. Aduh, Bapak sih udah serius loh ini Bapak. Bapak, ini yang di belakang senyum-senyum aja lagi nih. Ya. Oke, ini pertanyaan dari teman-teman dari IG juga, dari @afuni. Tapi ini lebih ke seru juga pertanyaannya, karena ini juga saya penasaran sebenarnya. Karena selama ini tuh gak cuman HRD. Kalau dulu saya pas ikut UKM kampus kayak gitu, lihat BPH itu biasanya kita sebagai orang yang di luar itu ngerasa kayaknya gabut deh, kayaknya nggak ngapa-ngapain deh kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini pertanyaannya terang-terangan langsung, HRD kerjaannya ngapain sih selain cari orang? Saya juga penasaran sih Pak, Bapak ngapain sih selain cari orang, selain interview kalau lagi nggak ada? Tapi Bapak tiap hari interview orang nggak? Pasti tiap hari. Oke, sehari bisa interview berapa orang? Kira-kira? Kalau di posisi saya, karena memang bukan spesialisnya. Jadi kalau misalnya sebelum kita masuk ke user interview yang senior level, baru ke saya. Gitu. Tapi tergantung perusahaannya ya. Kalau misalnya perusahaannya memang dia hanya ada 2 orang, berarti kemungkinan intensitas interviewnya di saya tinggi. Gitu. Jadi tergantung timnya ya, ada berapa orang. Gitu. Oh gitu. Tapi biasanya kira-kira berapa? Biasanya Pak? Kalau saya doang atau semua HRD-nya nih rata-rata? Bapak doang? Oh, kalau saya sih bisa 3-5. Oke, 3-5. Dalam range waktu interview seorang itu 20 menit, 30 menit? 45 menit. Lama juga ya ternyata ya. Iya, tapi balik lagi ya ke kandidatnya dulu. Kalau kandidatnya tadi yang kita obrolin komunikasinya. Kalau memang dianya nggak banyak yang diomongin, apa yang mau kita obrolin lagi? Betul. Kalau obrolannya mati gitu, Bapak nanya dijawab udah. Iya. Karena kan kita pun juga tadi ngefilter ya udah gitu, kita masih bisa pakai yang waktunya untuk yang lain. Yang lain iya, kita coba yang lain gitu. Kenapa harus satu kalau bisa banyak ya Pak? Nah, itu memang itu harus banyak kan. Pembanding. Harus oh iya benar. Jadi kan kita bisa tahu nih plus minusnya di mana sih nih? Iya. Berarti kalau misalkan ditanya selain interview ngapain Pak? Bapak udah kelar interview nih. Ya udah kelar nyari orang. Bapak ngapain Pak? Oke. Jadi kalau berbicara jadi HR itu kan dari A sampai Z, gitu ya. Dari orang masuk, sebelum masuk pun juga sebetulnya ada yang namanya perencanaan dulu, gitu kan. Jadi sebelum kita posting posisi, itu kan kita harus mikirin dulu job desk-nya apa, gitu ya. Kemudian bahasa keren itu manpower planning. Bahasa kerennya manpower planning. Jadi katakan posisi A ini harus ada berapa orang sih, gitu ya. Kemudian job desk-nya tuh apa aja. Udah gitu salary-nya berapa. Itu juga kan kita harus pikirin juga. Oke. Kemudian kita posting, dari posting pun juga kan kita ada sourcing dulu. Kita lihat dulu screening dari CV aja udah kelihatan kan. Pengalaman-pengalamannya kayak gimana. Terus usia dan lain-lain. Itu kan kita screening dulu. Kemudian ya udah kita jadwalin interview gitu. Ada masalah nggak sih di setiap perjalanan itu? Ada kan, belum tentu jadwal kita sama. Betul. Gitu ya. Kemudian pas di interview dari 10 akhirnya jadi mengerucutnya jadi 3 atau jadi 2 gitu ya. Nah kemudian nanti ada hal lain lagi nih setelah itu, kita offer gitu ya. Kita tawarkan pekerjaan. Itu juga bisa ada cerita lagi tuh, gitu kan, ada negosiasi salary gitu ya, ada negosiasi dan lain-lainnya lah, kayak join date-nya bisa kapan gitu. Kemudian lagi data administration. Data administration itu memastikan semua datanya valid. Dari mulai KTP, semuanya tuh harus valid. Betul, iya. Kemudian ya dari sisi, ini kita ngomongin dulu kekaryawanannya ya. Jadi karyawan tadi orang masuk kita masukin datanya. Kita masukin ke sistem juga gitu ya. Udah gitu kan ada absensi, ada orang ambil cuti, ada orang sakit gitu ya, ada orang melakukan pelanggaran, gitu. Ada orang-orangan ya Pak? Ya kan, belum banyak yang curhat. Curhat ya. Ya kurang lebih pasti lah gitu ya. Jadi konseling ya Pak? Nah, iya. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi HRD itu. Kemudian ada hal lain lagi, misalnya secara finansial nih. Gitu, secara finansial pun juga kita ada juga tugas di mana mengontrol dari sisi setiap departemen itu kan pastinya secara pencatatan. Dia tuh ada budgetingnya kan masing-masing. Misalnya departemen A dia tuh berapa sih, dan kita akan bantu untuk pencatatan dan monitoringnya juga. Kemudian payroll gitu ya. Kemudian lagi
ada orang exit interview. Ya cukup banyak sih sebetulnya. Cuman ya terlihatnya ya memang begitulah ya. Begitu Pak, gabut Gabut. terlihatnya ya. Padahal enggak ya Pak ya. Enggak lah. Oh ya mirip-mirip sama aja kayak divisi lain gitu ya Pak? Apa Sebetulnya enggak, Pak? pasti gini lah, kalau ngomongin jam kerja 8 jam. Orang nggak mungkin sih 8 jam terus gitu ya. Iya betul, pasti ada, jedanya, kan? jedanya nggak ngapa-ngapain gitu ya Pak ya. Pasti ada gitu. Jadi survei itu ada beberapa orang hebat lah melakukan survei, namanya time motion study. Jadi dari orang masuk sampai orang pulang itu coba catat ngapain aja. Ternyata efektifnya itu rata-rata orang 4 jam kerja. Betul. Gitu. Sebetulnya ya, Iya. efektifnya gitu. Iya. Karena balik lagi kayak contoh kita ngatur schedule interview aja. Iya. Kan gampang kalau ngatur schedule, tapi kan untuk dapetin jawaban, untuk dapetin waktu yang tepat. Oh iya. Itu kan Betul. waktunya Kita nggak bisa nebak gak ya. bisa nebak. Jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin akan berkesan kayak gabut. Gitu. Terus ibaratnya ngebuat report gitu. Itu kan ya soal kayak gampang gitu itu kan dasarnya dari mana gitu kan. Keren. Kayak gitu sih. Keren Pak. Kerennya gimana? Bapak keren. Keren. Katanya seriusan keren, maksudnya nggak kepikiran sampai ke situ. Gitu. Iya. Maksudnya kayak di saat interview soal waktunya, time managementnya, apakah mungkin kita bisa dapat jawaban yang kita inginkan di waktu awal-awalnya, di menit awal, atau bisa jadikan baru dapatnya di menit akhir gitu. Iya. Setelah Bapak tahu efektif jam kerja 4 jam, kira-kira mau dipendekin lagi nggak Pak jam kerja gitu Pak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak ya Pak ya? Enggak ya Pak? Jadi ada beberapa departemen yang memang pasti terisi penuh terus nih, misalnya kayak finance gitu. Tapi yang tetap ada porsi-porsinya. Iya, ya. ada gapnya. Ada tetap ada lah gitu. Bahkan kalau misalnya ngomongin aduh batuk lagi. Nggak apa-apa, Pak. Frontliner, Iya. frontliner aja kan, dia pasti setiap 2 jam itu ke belakang dulu untuk duduk dulu sebentar atau apa. Iya, Nggak capek ya mungkin. capek. Iya, nggak Minum. mungkin lah. Iya. gitu. Mau minum nggak Pak? Belum. Oh belum. Ya, Biar nggak apa-apa kering aja gitu. biar serak-serak. Ya. Oh gitu ya? Biar kayak Biar sekalian nyanyi ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak Pak yang mau diomongin Pak? Bapak nggak mau gantian nanya saya? Saya mau yang nanya nih. Ditanya aja kan gantian. Ditanya aja. Gantian. Oke, gantian aja. Oh ya. iya, paling tadi gini Oke, kan nah, kita ada tuh. aku ada sih. Jadi pesan aja buat teman-teman yang apa namanya belum ada pengalaman sama sekali gitu ya. Ya tadi cari dulu bakatnya tuh apa sih gitu. Senangnya apa sih gitu. Cari tahu dulu karena apa namanya dengan kita menyukai satu bidang walaupun mungkin di perusahaan satu belum keterima, tapi percaya deh sama apa yang jadi selama itu positif gitu. Itu pasti ada jalan untuk kembanginnya gitu. Dan intinya untuk yang memang belum punya pengalaman ya udah silakan mau masuk dari mana dulu aja kesempatannya. Balik lagi. Jadi misalnya nggak usah terlalu kaku, saya lulusan ekonomi misalnya. Harus selalu ke finance gitu. Ternyata lowongannya ada di posisi A. Ya kalau kesempatannya di situ dulu, masuk dulu aja. Gitu. Setelah masuk siapa tuh enjoy dengan posisi itu. Betul. Atau setelah masuk bisa nunjukin tuh bakatnya ke orang-orang di internal organisasi itu. Iya. Jadi kesempatan itu ya kita harus buat sendiri. Betul. Dengan cara ya jangan terlalu kaku. Karena ya dinamis lah sebetulnya gitu kan. Di dalam perusahaan itu sebetulnya bisa lah gitu kita ngembangin diri walaupun pasti ada waktu ya. Pasti ada waktu. Beda-beda perusahaan itu kan kalau semakin banyak timnya, artinya kan semakin banyak juga saingannya kan. Ya artinya kita juga harus semakin memotivasi diri lagi untuk lebih baik gitu. Itu sih. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Meskipun belum ada pengalaman ya Pak. Iya. Ya kalau belum ada pengalaman, gimana mau ada pengalaman kalau nggak Kalau coba? dicoba. Bener banget. Gak itu sesuatu harus coba dulu ya Pak ya. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Sudah cukup? Cukup. Oke, aku yang akan menyampaikan teman-teman semua. Itu dia sesi kali ini ya. Kita nanti akan bertemu di sesi selanjutnya. Bapak minggu depan kosong Pak? Kosong. Kosong ya? Oke deh kalau gitu. Nanti percakapan lanjutannya di balik kamera aja ya. Oke Deh kalau gitu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, di share, diaktifkan juga notifikasinya di sebelah sini atau nggak tahu nanti ya karena ini pertama saya nggak tahu nanti editornya taruhnya di mana ya. Oke kalau gitu, bye bye teman-teman semua.
Oke, buat teman-teman semua jangan lupa juga download aplikasi MyRobin. Sekarang udah tersedia di Play Store dan di situ juga teman-teman bisa langsung nitipin pertanyaan yang mau dijawab sama teman-teman HRD di Bocoran HRD. Jadi di bagian tab diskusinya, teman-teman tinggal ketik aja pertanyaannya dan jangan lupa pakai hashtag Tanya HRD. See you di episode selanjutnya.